Gimana hari ini? Kelihatannya sangat ceria, Bu. Sehat, Bu? Alhamdulillah, sehat-sehat. Bu Dia gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya juga sangat fit hari ini. Alhamdulillah, semangat terus. Iya. Ya. Nah, Bu Iin, ini berkaitan dengan aset-aset sekolah. Saya ingin mengadakan diskusi dengan teman-teman, yaitu nanti akan melibatkan beberapa aktor, diantaranya nanti ada Bu Iin, lalu guru, siswa, terus ada perwakilan komite sekolah, kemudian ada tokoh masyarakat di lingkungan sekitar, lalu yang terakhir dengan keterwakilan gender. Nah, ini saya ingin kita berdiskusi untuk jadwalnya. Jadi penentuan jadwalnya kira-kira yang Bu Iin bisa, jadi nanti untuk langkah selanjutnya biar lebih gampang. oke. Kalau saya lihat tanggal yang waktu yang sesuai mungkin sekitar tanggal 7 Maret, tapi nanti Bu Dia juga harus mengkonfirmasi kepada pihak-pihak terkait tadi yang Bu Dia sebutkan, apakah beliau-beliau tersebut berkenan bisa di tanggal tersebut, gitu. Baik Bu Iin, jadi penentuannya nanti untuk jadwalnya tanggal 7 Maret setelah istirahat siang ya Bu Iin ya. Jamnya tadi sudah Bu Iin sampaikan. Jadi nanti saya akan mengkonfirmasi untuk siapa-siapa yang terlibat akan saya hubungi, lalu kita nanti diskusi bersama-sama di tanggal tersebut ya. Oke, siap. Baik, terima kasih Bu Iin waktunya. Sama-sama. Sudah selalu memberikan support untuk penyelesaian tugas ini. Matur nuwun Bu Iin. Jadi sama-sama, semoga dimudahkan, semoga diberikan manfaat, semoga diberikan kesehatan sampai akhir program ini selesai. Amin. Semangat Bu Dia. Terima kasih Bu Iin. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas 7 aset sekolah yang ada di sekolah kita. Nantinya akan kita identifikasi bersama-sama sehingga pemanfaatannya bisa seoptimal mungkin. Yang pertama ada modal manusia, lalu modal sosial, modal fisik, modal lingkungan alam, modal finansial, modal politik, dan modal agama dan budaya. Assalamualaikum Ustaz Baik. Selamat pagi Ustaz. Sebelumnya saya mengaturkan terima kasih karena hari ini sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi sebentar ya Ustaz. Mohon waktunya. Oke. Jadi secara singkat ini adalah saya ingin memaparkan tentang aset-aset sekolah yang ada di SD Barunawati. Jadi secara garis besar ada 7 aset. Yang pertama yaitu modal manusia. Jadi nanti aset-aset yang berkaitan dengan manusia ini kita bisa mengidentifikasi kemudian pemanfaatannya bagaimana. Jadi yang pertama ada modal manusia, kemudian modal sosial, modal fisik, modal lingkungan alam, finansial, politik, dan agama dan budaya. Itu 7 aset yang nanti akan kita identifikasi ya Ustaz. Baik Ustaz, saya ingin memulai dari yang pertama yaitu modal manusia. Menurut Ustaz Baik ini, modal manusia di SD Barunawati ini apa saja? Monggo. Dimulai dari siswanya mungkin. Ya. Kalau saya lihat siswa-siswa di sini luar biasa dengan jumlahnya yang cukup banyak, tapi mereka punya karakter yang bagus anak-anak tadi itu. Mereka tepat waktu, mereka santun terhadap guru-gurunya, dan kelihatan bahwa mereka itu murid-murid yang cerdas, sehingga
ketika saya mengajar juga itu gampang diterima oleh mereka. Jadi untuk berinteraksi lebih mudah ya, Iya. menyampaikan materinya ini. Oke. Selain siswa, Ustaz bisa disebutkan modal yang lain? Selain siswa juga para guru yang luar biasa, beliau semua sudah sarjana semua dan juga mudah berkomunikasi dengan kita, sehingga juga sangat membantu pengajaran terhadap siswa-siswa di kelas. Bagaimana guru-guru tersebut kemudian dia punya komunikasi yang bagus terhadap siswa ataupun terhadap guru-guru lain ataupun terhadap orang tua. Begitu apalagi juga kepala sekolahnya yang luar biasa dalam mendukung semua kegiatan di sekolah. Jadi semuanya saling memiliki keterkaitan untuk mendukung proses pembelajaran ya Ustaz ya. Terima kasih. Itu tadi dari modal manusia sudah Ustaz sampaikan dengan cukup rinci dan jelas. Kita ke modal yang berikutnya, Ustaz, untuk modal sosial ini. Menurut Ustaz, apa saja modal sosial yang dimiliki SD Barunawati? Untuk modal sosial SD Barunawati ini punya banyak hubungan dengan lembaga-lembaga di sekitar, termasuk dengan kami di Ar-Rahmah, dengan Lindo, dan ya dengan masyarakat sekitar, dengan RT RW dan sebagainya. Jadi sudah banyak sekali ya kerjasama yang dijalin dalam hubungan sosial sekolah dengan lingkungan sekitarnya. Ya, juga, sehingga dengan hubungan-hubungan itu juga SD Barunawati dikenal di sekitar. Jadi lebih mudah untuk dikenali ya Ustaz ya. Oke, terima kasih Ustaz. Berikutnya dari modal fisik, menurut Ustaz ini bagaimana keberadaan sekolah SD Barunawati? Untuk modal fisik SD Barunawati ini bangunannya sudah luar biasa, apalagi untuk di kelas misalnya siswa-siswa sudah dapat fasilitas yang luar biasa. Ada AC, ada proyektor untuk mendukung pembelajaran. Ya, dan tempat-tempatnya juga luar biasa, banyak ruang-ruang yang bagus di SD Barunawati. Fasilitasnya sudah cukup lengkap menurut Ustaz? Sudah sangat lengkap. Sangat lengkap ya. Oke, terima kasih Ustaz. Ke berikutnya Ustaz, modal lingkungan alam ini. Nah, kita kan ada di kota Surabaya Utara ya. Menurut Ustaz ini mana yang paling pas ini untuk kalau kayak di Surabaya Utara ini kan termasuk tempat yang panas sebenarnya, karena memang terletak di tempat-tempat industri. Tapi luar biasanya SD Barunawati ini di sekitarnya dikelilingi dengan tempat-tempat yang hijau-hijau. Di sekeliling sekolah banyak tanaman-tanaman, termasuk juga dekat dari Taman Barunawati. jadi ada lingkungan alam yang masih hijau ya, yang Ustaz, masih hijau. sejuk untuk anak-anak. Baik, berikutnya Ustaz, untuk modal finansial ini. Menurut Ustaz bagaimana? Untuk modal finansial ini SD Barunawati dapat intern dana yang luar biasa, termasuk dari Pelindo yang besar dan juga SPP yang aktif dari murid-murid. Karena kita swasta murni. Iya, ya. karena swasta. Oke, terima kasih Ustaz. Berikutnya ke modal politik ini Ustaz. Untuk modal politik SD Barunawati punya hubungan yang cukup bagus, termasuk untuk keamanannya misalnya dengan Babinsa untuk memantau kesehatan dengan puskesmas di sekitar. Ya, seperti itu. Oke Ustaz, untuk modal politik ini menurut Ustaz bagaimana? Untuk modal politik di SD Barunawati ini punya hubungan yang cukup komprehensif dari 3 segi, misalnya dari segi pendidikan, walaupun di sini swasta murni tapi diawasi secara langsung oleh Dinas. Kemudian untuk kesehatan siswa dan para guru ada hubungan dengan puskesmas, dan termasuk juga untuk keamanannya SD Barunawati ini punya hubungan yang bagus dengan Babinsa di sini. Oke, terima kasih Ustaz. Nah, yang terakhir ini tentang aset agama dan budaya yang ada di sini Ustaz. Kalau dari modal agama dan budaya, siswa-siswa di SD Barunawati ini punya sikap yang cukup agamis, karena dari setiap mereka diajarkan, misalnya diajarkan sholat, diajarkan ngaji, kemudian didekatkan dengan agamanya masing-masing, sehingga mereka punya sikap yang santun terhadap guru-gurunya, ya sesuai lah dengan nilai-nilai agama. Kemudian untuk budaya di sini
apa ya, diajarkan budaya-budaya yang sesuai dengan di sekitar, sehingga tidak hanya naik ke atas tapi juga kenal dengan keadaan sekitar. Jadi karakternya sudah mulai nampak gitu ya, Iya. Ustaz? Oke, terima kasih Ustaz. Jadi itu tadi kita sudah mengidentifikasi 7 aset sekolah yang ada di SD Barunawati. Nah, ini menurut Ustaz, bagaimana cara pemanfaatan yang optimal sehingga nanti bisa menghasilkan sesuatu yang benar-benar maksimal gitu, Ustaz. Untuk aset ini salah satunya, pemanfaatannya bagaimana contohnya menurut Ustaz? Contohnya mungkin di modal manusia ya. Betul. Bagaimana para siswa itu tidak hanya kemudian belajar teori-teori misalnya di kelas, tapi juga lebih banyak diajarkan praktek-praktek, sehingga apa yang sudah diajarkan oleh para guru lebih bisa diterima gitu. Karena kalau sudah praktek itu tahu gitu pemanfaatannya untuk apa. Selain itu, ini kan banyak orang yang cuma bisa di internal, tapi ketika keluar tidak bisa. Maka salah satunya itu dari modal manusianya, siswa-siswa itu harus sering diikutkan event-event di luar, sehingga dia tahu bagaimana benar-benar keadaan di luar. Jadi untuk mengasah kemampuannya tadi ya Ustaz ya, jadi bisa mengikuti modal kegiatan-kegiatan semacam lomba-lomba gitu ya. Semacam lomba, event-event, atau mungkin perkemahan, atau mungkin ya semacamnya, pertemuan dengan siswa-siswa dari sekolah lain. Jadi selain karakternya semakin terbentuk, anak-anak juga bisa mengasah kompetensinya gitu ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih sekali Ustadz Iya. untuk diskusinya hari ini. Semoga Ustadz juga semakin sukses ke depannya. Saya juga terima kasih sekali untuk waktu dan semua yang sudah dipersiapkan hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.